Udah wey, lu dilaletin aja. Jangan Henry Cavill nyamar aja. Dilaletin cok. Gue belum mandi lagi. Udah anjir bangsat. Gak tiba-tiba jadi kayak Red Son tuh anjing komik Superman jadi Nazi anjing. Gak sekalian kucing. Meow 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 meow. Halo semuanya, welcome Brotherhood and the Gumboots. Kali ini gue bersama Gaston dan siapa ini kawan saya? Fatur Kun. Oke. Kali ini kita mau ngapain Tur? Bahas apa ya? Lebih ke ngomongin Superman 2025. Ya, Superman 2025 yang kali ini pengen digarap sama siapa? James. Oh ya, Superman yang sekarang ditukangin sama James Gunn. Nah, James Gunn betul yang buat apa? Guardian of Galaxy ya. Guardian of the Galaxy yang kocak parah itu. Wah, ya parah dah pokoknya. Sampai ketiga ya. Nah, menurut tuh kenapa bisa kok James Gunn ini bisa ditarik sama DC buat nge-reboot Superman yang baru ini tahun 2025 ini? Kok bisa gitu? Kenapa nggak Henry Cavill gitu? Kenapa dah? Ya, yang jelas ya udah pasti DC ngelihat marketnya Guardian of the Galaxy yang 3 filmnya itu untung semua. Di antara film-film Marvel yang lain, Guardian of the Galaxy itu yang paling dapat untung paling banyak. Karena dengan skala modal yang sedikit bisa meraup keuntungannya berjuta-juta dolar. Beda sama Avengers yang dia emang untungnya besar, filmnya laku keras, tapi modalnya juga banyak gitu. Oh iya, cuman beda ya mas sekarang. Kalau misalkan sekarang tuh kayak Marvel tuh kayak apa ya? Modalnya tuh banyak tapi untungnya ya udah stuck gitu aja gitu. Kalau dulu kan kita nungguin film Marvel tuh kayak wah anjir nih the best lah pokoknya, nggak mau tahu kayak gimana kelanjutannya post credit tai kucing segala macam bla bla bla. Tapi kalau sekarang tuh kayak sekarang tuh kayak ya udah gitu, ada film tonton abis itu udah selesai. Iya benar. Yang nunggu lagi gitu. Iya nggak ada yang kayak dulu gitu yang hype parah gitu ya. Kalau menurut gue tuh Superman yang sekarang tuh kayak lebih friendly gitu nggak sih, lebih kayak kartunis gitu nggak sih, karena kan ton warnanya tuh yang di trailernya tuh kayak lebih cerah, lebih wah gitu. Balik lagi ke yang tahun-tahun 1972 apa ya, 70-an lah, yang si siapa sih gue lupa namanya tuh, yang Riff itu. Iya, Keanu Reeves. Oh, bukan dong. Siapa sih? Matt Reeves kalau nggak salah. Iya, pokoknya itulah, gue lupa namanya siapa karena kita juga belum lahir kali ya. Iya. Di situ kan ya bentuk kartunisnya dari si Clark Kent-nya tinggi, terus juga di sini gambarannya emang Clark Kent-nya tinggi ya di trailer ya. Emang secara case si Clark Kent ini masuk banget, dia tingginya 190-an kalau nggak salah. Yang baru ya. Tadi kan bahas tentang si Riff itu kan yang tahun 90 itu kan lebih kayak komik. Menurut lu Tur, kalau yang dari berdasarkan trailer yang Superman 2025 ini, Superman tuh bakal lebih ke arah ngikutin source materialnya itu, komiknya lebih family friendly gitu, karena kan ada anjing kan sekarang ya. Iya. Si Crypto. Oh iya. Oh bot ya. Iya, Crypto itu ya. Nah, kalau menurut lu lebih kemana nih? Lebih ke dark kayak sisi, karena kan kita tahu kan kalau yang Superman yang 2013 itu si Henry Cavill itu kan dia yang setahu gue ya, dia tuh ngambil sisi dark itu karena Batman itu tuh sukses banget tuh 2005 2000 berapa itu sampai 2008 tuh yang terakhir. Batman karena terlalu sukses jadi pengen diikutin lah ceritanya sama DC. Cuma ya kita tahu sendiri juga abis itu kan di Batman versus Superman juga DC flop tuh karena filmnya jelek lah, karena terburu-buru alurnya dan lain sebagainya. Iya. Padahal kan dari petingginya si DC juga emang sebenarnya pengennya tuh Christopher Nolan lagi yang pengen ngambil ibaratnya legasinya supaya lanjut kayak Endgame kayak Avengers itu, supaya lanjut lah gitulah dari Batman gitu, trilogi Batman sampai, karena dia kan ngikutin ngelihat kesuksesannya si Iron Man juga kan, yang petingginya DC ya. Iya, jadi tapi karena Christopher Nolan nggak mau, akhirnya ditunjuklah Zack Snyder.
Nah jadi tuh 2013 tuh si Superman yang versi dark, yang sempaknya di dalam. Man of Steel 2013 dan sekarang sempaknya di luar. Pertanyaan besar kita ya sebenarnya agak khawatir juga sih. Kita kan tahu DC selama ini tuh lumayan tone-nya tuh dark terus ya. Iya. Ketika dicoba, pernah juga kan DC ngelakuin dicoba di switch pas di Justice League. Tapi versi yang Joss Whedon di situ kan gagal total. Oh iya. Gagal total banget kan. Parah. Dibikin komedi tapi jadi amburadul lah. Mau ngikutin ini Avenger. Iya, mau ngikutin Avenger tapi malah jadi gagal total. Akhirnya kan di fansnya protes pengen dikeluarin versi Zack Snyder. Iya, yang 4 jam itu ya. Yang keluar 4 jam yang gila, meledak parah, sukses. Itu juga yang jadi khawatir di Superman ini sih. Iya, karena ada dua sisi nih. Ketika dijadiin komedi malah jadi fail. Tapi di sisi lain James Gunn kita tahu di film-filmnya kayak yang udah di Guardian of the Galaxy apalagi itu kebanyakannya ya komedi. Iya. Gimana menurut lo juga nih? Kalau menurut gua nggak tahu ya, kalau yang Superman dia kan si James Gunn itu ibaratnya jadi kayak Kevin 5G-nya Marvel ya. Iya. Jadi kayak yang pokoknya urutan DC supaya gimana caranya supaya mencapai kesuksesan kayak di komik gitu kan. Kalau komik kan bener-bener ceritanya gokil banget lah. Emang kalau komik Marvel tuh sama DC tuh kayaknya emang GG mantepan DC lah kalau secara komik ya. Cara komik ya. Ya kalau menurut gue sih ya udah tepat sih ya sekarang dipegang sama yang bener. Semoga udah nggak ada aneh-aneh lagi. Udah nggak kayak dulu tuh yang tiba-tiba diambil ini, aktrisnya marah-marah, ini ngambek, terus sutradaranya nggak mau, ini berak lah pokoknya banyak lah tuh. Menurut lo nih, kenapa di Superman yang baru ini kok bukan Henry Cavill lagi? Kenapa? Kalau soal Henry Cavill, kenapa gak Henry Cavill? Karena ini kan pasti brandingan baru ya. Jadi DC mau nge-branding semua aktor-aktornya, karakternya. Jadi kalau Henry Cavill dimasukin, dia terlalu tua sih buat jadi Superman di masa muda. Oh iya karena ini kan pengen masa panjang ya, supaya panjang gitu lah ya. Iya, kalau dibikin universe sekarang aja Henry Cavill 40-an. Kalau ini bertahan sampai 10 sampai 15 tahun ke depan, udah terlalu tua nanti. Iya, lu bayangin Henry Cavill megang tongkat anjir 50. Enggak ngomong sih badannya gede anjir. Tapi maksud gua iya sih kalau misalkan Henry Cavill 30. Maksudnya sekarang udah 40-an, apalagi kalau misalkan nanti 10 sampai 15 tahun ke depan, gimana? 50 tahun masih meranin Superman anjir. Bisa sih, Sarukan aja udah 60 tahun masih main anjir. Tapi ya gak bakalan jadi case utama. Kalau maupun paling kayak di film The Flash kemarin yang nampilin Batman versi lawas. Batman-nya siapa gua lupa. Mungkin bisa jadi cameo juga sih. Oh iya, Batman yang 2006. Superman Begins. Oh iya. Yang 2006 itu loh yang dia ngangkat pesawat, tau gak sih lu? Iya tahu. Kalau menurut gue juga di situ kan di situ recast semua anjir. Iya. Emang pembaruan semua ini. Iya, bener-bener di recast semua anjir. Iya, lebih cerah daripada yang Man of Steel. Kalau di Zack Snyder kostumnya aja pun dia lebih ke birunya tuh biru gelap, sementara di yang sekarang tuh birunya biru cerah, ya kan? Berarti nggak ada lanjutan lagi tuh kayak yang kan terakhirnya tuh kalau nggak salah Superman yang di universe-nya Snyder itu ketemu si Black Adam tuh. Lo tau nggak sih? Berarti yang Zack Snyder udah nggak ada lanjutannya kali ya? Gak mungkin sih. Soalnya di yang ketemu Black Adam pun filmnya Black Adam sendiri itu ya bisa dibilang gak sukses. Ditambah Flash yang kemarin keluar emang secara ceritanya bagus, tapi karena banyak kritik apalagi soal CGI ya, yang pokoknya parah banget deh CGI. Tapi sebenarnya menurut gue tuh Flash tuh ceritanya secara plot bagus anjir, cuman secara anjing CGI-nya kayak PS2. CGI-nya anjir lah. Kayak game winning 11 anjir, apaan itu lu tahu? Yang wasit Honsor tuh gitu. Slowing des anjing. Aduh. Terus fokus mungkin iya kali ya, emang fokus ke Superman yang lebih muda kali ya. Pasti sih itu. Iya. Soalnya pasti mereka mikirnya ke depan, gak mungkin cuma 1-2 film doang.
Superman ini yang ini lebih ke pertama kan ya, maksud gua pembuka kan ya, kayak yang Marvel Iron Man dulu. Iya, ini tuh Superman bakalan jadi pembuka universe-nya DC yang baru ya. Jadi pembukanya di sini, makanya di trailer itu sempat ditampilin tuh beberapa superhero yang bakal muncul sebagai cameo di film Superman ini, sebagai pengenalan ke universe-nya DC yang baru. Tapi kalau di trailer kayak lebih gemuk gak sih? Maksudnya kenapa lu tampilin itu di trailer gitu loh? Kayak nggak ada elemen wah lagi gitu, kayak kan ke spoiler anjing. Kayak apaan sih kok udah ditampilin sih trailer, ya mending nonton trailer dong. Maksud gue kenapa gitu nggak diumpetin pas kan fans lagi wah anjir gitu kan, buat gitu. Menurut lo gimana tuh? Ya kalau soal ditampilin ya, ini sebenarnya kita balik lagi ke sisi marketingnya mereka ya. Kalau tidak ditampilkan, bisa jadi penonton bakalan ya elah Superman lagi, diribut lagi. Apalagi Henry Cavill masih jadi juara lah di hati orang-orang. Henry Cavill tuh Superman versi sempurna dari yang mereka imajinasikan kan. Kalau nggak ditampilin itu cameo-cameo yang lain, udah kayaknya sih bakalan sepi, karena nggak ada yang tertarik sama Superman yang sekarang. Apalagi aktornya sendiri itu kan masih belum terlalu sebesar aktor-aktor yang udah ada. By the way, lu dilaletin anjir. Jangan Henry Cavill nyamar anjir. Dilaletin, Cok. Gue belum mandi lagi. Udah anjir bangsat. Berarti lu lebih ngambil ke sisi positifnya ya? Ya, menurut gua sih sebagai DC fans ya, berharapnya sih gitu. Excited banget lo ya. Semoga Superman yang ini GG lah pokoknya lah ya. Ya meskipun kita tahu sempaknya di luar ya. Iya anjir kok. Cuma ya udahlah, kita lupakan soal sempak-sempakan. Sempak di luar ya ngikutin zaman dulu ya, tapi aneh anjir. Iya, buat secara logika sih, buat realita zaman sekarang sempak di luar tuh konyol sih. Cuma ya udahlah, gimana lagi. Kayak orang gila, lu tau gak sih yang kata di Gotham City tuh yang apa sih orang RSJ Gotham City tuh ya. Padahal lupa aja itu kayak ngambil enggak jadi deh anjing. Tapi lu tau gak sih di trailer itu ada sedikit referensi ke Dragon Ball. Hah? Dragon Ball? Iya. Pas Superman jatuh, jus di iya. Yang sama gaya tidurnya tuh benar-benar kayak Yamcha. Oh iya, yang tidur gini ya, gitu ya. Abis ditampol sama ini ya, sama siapa sih? Yang kena, yang di lubang gitu kan? Iya, di situ pas Vegeta pertama muncul tuh. Oh iya. Lawan apanya gitu? Yang Yamchanya sosokan gitu ya. Iya. Lawan lu nggak tahu ya Allah, satu tampol. Oh iya tahu. Itu bener. Iya, emang referensinya ke situ. Oh, anjir juga ya berarti ya siapa sih namanya, James Gunn ya? Iya. Aduh, berarti lu optimis lah ya, semoga dari trailernya udah bagus ya, walaupun banyak. Oh, mungkin karena yang tadi lu bilang, karena banyak yang ditampilin karakter-karakter, mungkin ini kedepannya yang bakal ini ya, supaya menarik penonton baru atau maupun yang lama kembali lagi gitu ya. Iya, itu yang paling pasti, itu dia pengen narik semua audiens yang ada sih. Soalnya gak mungkin dia berharap ke penonton baru yang belum jelas kan marketnya siapa, sementara yang lama yang masih pengen Superman yang kayak dulu dilupain gitu aja, gak mungkin. Oke. Nah menurut lo buat Superman yang baru nih, siapa sih namanya? David Corman siapa sih? Wah dia lah, Cornet anjir, kayak jajanan pasar malam anjir. Siapa? Pokoknya dia ini menurut lo bakalan sukses gak dilihat dari trailernya? Ya itulah pokoknya trailernya. Bakalan sukses apa enggak? Gue harap sih sukses ya, soalnya secara postur. Muka dapat banget sih Superman-nya, dapat banget. Iya sih. Iya. Kan dapat banget, tinggal kita lihat acting dan kualitas dia memerankan Superman itu sendiri. Lo khawatir nggak sih justru pas udah tampil nih udah tampil filmnya ternyata lebih flop dari Superman yang gembel gitu? Kalau nggak lebih jelek dah daripada Henry Cavill gitu. Khawatir nggak sih? Nggak. Khawatir sih ada sih ya, cuma ya balik lagi karena takutnya dibawa ke komedi banget nih filmnya. Iya sih. Kan Superman keren, gagah, yang
serius gitu kan, tahu-tahu dibikin komedi kan kita juga apaan nih gitu. Iya sih, cuma kan ini kan di bawahnya kripto pasti ujung-ujungnya ada rada-rada komedi. Pasti ya. Ditambah James Gunn kan, lo tahu sendiri di Guardian of Galaxy begitu. Iya sih, tapi ya semoga lah ya. Ya semoga sih komedinya tuh gak kacak-kacakan, kayak harusnya serius dibikin komedi kan, ya udah gak laku lagi sekarang menurut gua. Kalau harusnya serius tiba-tiba dipatahin sama komedi tuh udah nggak paling komedinya 10% gitu ya, terus enggak 10-20% gitu ya, terus yang plot seriusnya yang ceritanya bener-bener bagus gitu sesuai source material dari komiknya 80 atau 90% gitu kali ya. Iya, jadi komedinya ya udah situasionalnya ya, aja. Situasional. Gak usah maksain di momen serius jadi komedi gitu. Gak usah yang tiba-tiba lagi happening sekarang kayak di Indo tuh film Indo kan biasaan. Misalkan lagi ada yang viral sedikit langsung dijadiin komedi. Ini nih kemarin dia nih gini gitu. Biasaan berak. Ya gak usah di. Lihat kamu penonton ya, kamu ini The Gambuters, ingat pokoknya dukung terus film-film yang kamu suka lah pokoknya. Ya pokoknya siapapun yang ada saat ini nonton, mau malam mau siang mau inian, menurut gue dan juga Fatur Kun, kalau trailer yang sekarang tuh, kalau menurut gue ya, trailer yang sekarang tuh memberi harapan baru dan angin segar lah buat para fans DC, karena balik lagi ke source materialnya DC lah, komik, buat balik lagi ke komik, gimana cara secara gambarannya Superman tuh seperti ini gitu ya. Iya kan? Iya, di sini tuh benar-benar kayaknya mau dibikin komik akurat banget sih. Komik akurat ya. Nggak tiba-tiba jadi kayak Red Son tuh anjing, komik Superman jadi nggak sekalian kucing. Meow. Sorry guys, tadi ada kucing. Ya, pokoknya meow. Maaf ya cing. Sorry guys, tadi ada kucing. Sorry guys, tadi ada kucing. Jadi kalau semoga apa yang diberikan nama DC yang baru ini lancar kali ya, nggak ada yang aneh-aneh, terus juga nggak ada yang berantem sama sutradara, para cast pemainnya juga pada anteng, adem, ayem, nggak ada. Semoga nggak ada skandal kayak DC yang lama sih, yang Amber Heard lah, yang pemerannya The Flash lah, aduh. Iya. Nggak ada aneh lah ya. Iya, semoga lancar-lancar aja. Oke itu ya semoga lah ya. Setidaknya biarkan DC yang sekarang ini menyelesaikan universe-nya sampai selesai. Anjas ya. Bosen juga kan kita ngelihat reboot lagi. Iya anjir, setiap 5 tahun reboot lagi. Anjing Superman-nya beda lagi, bangsat banget emang. Iya. Series lah apalah berak. Lu belum tahu aja. Wah, parah banget lah pokoknya. Emang busuk anjir kalau dipegangin sama kapitalis tuh. Ya emang semuanya kapitalis. Maksudnya kapitalis yang punya prinsip gitu lah. Emang berak. Oke, udah itu aja mungkin ya, Tur ya. Ya semoga nanti pas filmnya tayang kita semua puas lah. Amin. Oke, thank you Fatur Kun. Gua Gastonidas di channel Gaston. Oke, welcome. Thank you buat Gambar Brotherhood and the Gambuts. Ciao.